Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala dengan NIM AKIR 489. Di sini saya akan mempresentasikan laporan dari website yang telah saya buat, di mana mata kuliah e-government dengan dosen pengampu Wisnu Kurnadi Eskom Mkom. Adapun judul dan latar belakang dari proyek ini, judulnya sendiri Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mungkajang. Instansinya yaitu Kantor Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Proses penanganan pengaduan masyarakat di Kecamatan Mungkajang masih dilakukan secara manual, seperti melalui buku tamu, lisan, atau surat fisik. Hal ini menyebabkan kurangnya dokumentasi yang rapi, keterlambatan dalam respon, dan kesulitan dalam melakukan evaluasi terhadap pengaduan yang masuk. Selain itu, masyarakat seringkali kesulitan dalam menyampaikan keluhan karena terbatasnya waktu dan akses ke kantor kecamatan. Dengan perkembangan teknologi informasi, dibutuhkan sistem berbasis digital yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan laporan secara mudah dan cepat. Sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dibangunlah sistem informasi pengaduan masyarakat Kecamatan Mungkajang sebagai solusi digital untuk mendukung pelayanan pemerintah yang lebih responsif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Adapun tujuan dan manfaat sistem. Tujuannya mengembangkan sebuah sistem pengaduan masyarakat berbasis web yang memungkinkan warga Kecamatan Mungkajang menyampaikan laporan secara daring serta membantu pihak kecamatan dalam mengelola dan menindaklanjuti pengaduan secara efektif dan terorganisir. Adapun manfaatnya, manfaat bagi masyarakat sendiri lebih mudah menyampaikan pengaduan kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu datang langsung ke kantor kecamatan, dapat memantau status tindak lanjut dari laporan yang dikirimkan. Bagi instansi kecamatan, pengelolaan data pengaduan menjadi lebih tertata dan terdokumentasi, mempermudah proses verifikasi, penindakan, dan evaluasi laporan, mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Adapun analisis kebutuhan dan fitur sistem. Penggunaan sistemnya di mana masyarakat sendiri mengisi dan mengirimkan laporan pengaduan melalui formulir online. Yang kedua ada admin, memverifikasi, menindaklanjuti, mengelola data laporan, serta mengunduh laporan untuk keperluan arsip dan evaluasi. Proses Adapun proses utama. Yang pertama ada input, nama pelapor, kategori pengaduan, isi pesan, lokasi kejadian, serta bukti pendukung atau foto. Adapun outputnya, daftar laporan pengaduan lengkap dengan status penanganan dan kemampuan ekspor data, misalnya ke PDF atau Excel. Fitur utama sistem, ada formulir pengaduan online, login atau autentikasi admin, dashboard admin atau monitoring laporan, pencarian dan filter data berdasarkan kategori atau status. Fitur hapus laporan yang tidak valid, ekspor data pengaduan untuk pelapor atau evaluasi bulanan. Yang keempat itu ada arsitektur dan teknologi sistem. Arsitektur sistemnya sendiri, sistem ini dibangun menggunakan model silent server yang terdiri dari forehand, backhand, dan database server. Teknologi yang digunakan itu ada HTML, CSS, PHP, dan MySQL. Nah, di sini ada alur jalan dari website sendiri. Yang pertama ada login, pengaduan. Pengaduan di sini terdiri dari tiga kategori. Ada kategori, isi lokasi, dan database. Yang selanjutnya itu ada admin login. Adapun daftar pengaduan, filter kategori atau tanggal, hapus atau tanggapi, ekspor PDF atau Excel.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi, yaitu judul dari aplikasi saya sendiri yaitu Sistem, Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mungkajang, di mana di sini terdapat 5 fitur. Di beranda sendiri terdapat informasi dan layanan tentang website Kecamatan Mungkajang. Di profil itu, di profil Kecamatan Mungkajang eh, terdapat visi dan misi dan struktur organisasi. Layanan publik Kecamatan Kecamatan Mungkajang menyediakan berbagai layanan administrasi untuk masyarakat masyarakat secara cepat dan profesional. Di mana ketika kita mengklik hubungi kami itu akan menuju ke kontak. Tapi sebelum itu di berita sendiri terdapat berita terkini yang terjadi di Kota Palopo. Nah, di kontak ini di mana kita bisa mengirimkan pengaduan eh, ke kecamatan itu. Bisa kita coba. Di mana pengaduan yang kita lakukan berhasil tersimpan ke database. Selanjutnya di sini kita login. Nah, di admin ya, ini di mana ketika kita sudah melakukan pengaduan, kita bisa mendownload pengaduan atau surat feedback dari kecamatan tersebut. Kita bisa mendownloadnya di ekspor ke CCV. Terus di sini kita logout. Database-nya sendiri yaitu ada berita kontak layanan pengaduan dan profil. Di mana tadi kita melakukan pengaduan, terdapat di sini. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan tentang website saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Evaluasi dan rencana pengembangan 10%. Kendala yang dihadapi, sistem masih diuji menggunakan data simulasi, belum diuji secara langsung oleh masyarakat. Terjadi kendala teknis pada integrasi login admin dan koneksi ke database MySQL. Beberapa fitur seperti notifikasi dan statistik laporan masih dalam tahap pengembangan. Rancangan pengembangan sistem ke depannya yaitu menambahkan notifikasi otomatis untuk pengaduan baru melalui email atau pop-up admin. Selanjutnya, membuat tampilan mobile friendly agar mudah diakses melalui perangkat seluler. Selanjutnya, integrasi dengan layanan lain di kantor kecamatan seperti pengurusan surat atau permohonan data kependudukan. Selanjutnya itu penambahan fitur status tindak lanjut pengaduan dalam proses selesai ataupun ditolak. Visualisasi data dalam bentuk grafik statistik untuk mempermudah evaluasi bulanan atau tahunan. Selanjutnya, refleksi dan kontribusi individu atau kelompok 10%. Refleksi melalui proyek ini, tim memperoleh pengalaman dalam membangun sistem informasi berbasis web untuk pelayanan masyarakat. Kami belajar memahami siklus kerja sistem e-government,
perancangan antarmuka yang ramah pengguna, serta manajemen data dan integrasi dengan database. Proyek ini juga menumbuhkan kerjasama tim dalam menyelesaikan tugas secara terstruktur dan efisien. Nah, bisa kita lihat di sini, Pak, pembagian tugas dari kelompok saya. Atur.